Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Autoyap Channel. Terima kasih buat teman-teman. Syukran kasiran alaikum untuk antum dan antuna yang sudah setia dengan channel ini. Yang baru berkunjung, selalu saya ingatkan untuk button subscribe-nya ditekan dan juga lonceng notifikasinya diaktifkan agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kemarin juga kita sudah bahas ya, sholat taraweh diperolok-olokkan, dibuat sebagai bahan main-main ya. Dan di video kali ini kita juga coba tonton ya satu tayangan sholat ya. Kita bisa saksikan sama-sama ya. Ini dia videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim ya. Sekarang di Indonesia itu semakin hari semakin aneh-aneh aja kejadian-kejadian ya. Banyak yang kita tonton dari channel-channel yang lain yang mempublikasikan, mengupload ya. Jadi konten-konten yang melakukan penistaan agama, yang menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina sholat ya. Itu hancur sekali sudah kalau kita perhatikan, baik yang beribadah. Banyak yang beribadah tidak tahu cara yang benar ya, beribadah tanpa ilmu teman-teman ya. Orang baca surah Al-Fatihah, semua orang jawab amin, kita pun jawab amin ya. Nah jadi ke bawah orang ruku, kita juga ruku teman-teman ya. Apalagi kalau sholat sendiri ya, sholat tanpa ilmu itu masih lebih bagus orang yang tidur teman-teman ya. Orang yang tidur tetapi dia berilmu daripada kita yang sholat tanpa ilmu, masih bagus orang yang tidur itu teman-teman ya. Nah jadi agama Islam itu kita harus pelajari mana yang sah, mana yang tidak boleh ya. Itu kita harus tahu teman-teman ya. Jangan seperti ini asal sholat ya teriak-teriak seperti ini teman-teman. Jangan diikuti video-video seperti ini. Nah jadi kalau ada yang sholat seperti ini teman-teman, mending sholat di masjid yang lain teman-teman ya. Sholat itu tidak perlu seperti kilat ya, buru-buru ya. Itu sholat itu yang penting makhrajil huruf ya, sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya. Itu makhrajil huruf kita harus perhatikan, kejelasan huruf dan juga tajwidnya. Tajwidnya, penempatan ayatnya juga ya, itu harus kita perhatikan. Nggak boleh seperti kita baca buku ya, baca Al-Quran itu seperti baca Bible, itu nggak bisa ya, seperti baca kitab baca buku dongeng, itu enggak. Karena dalam Al-Quran itu ada yang namanya tajwid ya, ada makhrajil hurufnya, itu kita harus benar-benar tahu. Dan juga tajwidnya, di mana berhentinya, di mana yang bacaannya panjang, itu kita juga harus perhatikan ya. Apalagi kita sebagai imam ya, imam itu tanggung jawab dalam sholat itu sangat besar teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai makmum itu kesalahan kita sudah kita pertanggungjawabkan kepada imam ya. Nah jadi imam ini kalau tidak benar, maka semua dosa makmum itu ditanggung oleh imam. Kita mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sholatnya sah, maka sholat kita juga sah teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kita ini sholatnya udah nggak benar, imamnya udah nggak benar, cara wudhunya kita nggak tahu, terus kita disuruh masuk ke masjid, kamu yang jadi imam, terus kita langsung berdiri imam kita syarat jadi imam tidak tahu, habis itu baca ayat makhrajil hurufnya tidak paham, tajwidnya tidak ngerti, cuma ngafal ayat Al-Quran aja teman-teman ya. Nah udah gitu kita jadi imam baca surah Al-Fatihah, orang ada makhrajil hurufnya, ada panjang pendeknya. Nah jadi penempatan ayatnya tahu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak ada gunakan itu, tidak ada pakai tajwid ya, seperti orang menghafal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan abudu. Itu tidak boleh. Di situ ada penempatan yang panjang pendeknya, ayatnya, makhrajil hurufnya juga harus masuk. Kayak alhamdulillah itu berarti ha di sini ya, ada yang ha biasa, ada alif. Nah jadi di sini juga kita harus tahu ya, alhamdulillahirabbil alamin ain di sini. Nah jadi pelan-pelan aja teman-teman ya, nggak perlu diburu-buru teman-teman ya, nggak perlu seperti dikejar setan sholat ya.
Nah, jadi sholat itu perlahan-perlahan teman-teman ya, sholat ya, merenungkan ya Allah ya Rabbi, minta doa, minta ampun dari Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa, kalau teman-teman bisa baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi kalau teman-teman baca ayatnya sambil dalam hati teman-teman tahu artinya. Di mulutnya teman-teman baca ayat, dalam hati terjemahkan arti dari surat Al-Fatihah itu teman-teman. Jadi hati kita ini tidak bisa dikasih oleh iblis ya. Pikiran kita juga tidak bisa kemana-mana. Jadi mulut kita bacaan ayat, hati kita menerjemahkan arti dari ayat tersebut. Sangat mantap sekali. Daripada kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin kayak gitu. Itu di mana makhrajul hurufnya? Di mana ayatnya? Di mana yang tajwid-tajwidnya? Itu semuanya lari kemana teman-teman ya? Apakah seperti itu sholat? Tidak teman-teman ya. Kita yang pertama kita harus tahu rukun sholat apa, seberapa rukun sholat, bagaimana cara sholat yang benar, itu kita harus belajar. Dari kecil kita sudah diajarkan cara sholat yang benar ya, cara pembacaan ayat yang benar ya. Jadi setelah sholat kita juga duduk memohon kepada Allah. Ini misalkan kita Alhamdulillahirabbil ya, kayak gitu sholatnya mana ada benar teman-teman ya. Nah, jadi udah siap sholat baru berdoa merenungkan nasib. Nah, seperti itu. Sholatnya nggak benar, benarkan dulu sholatnya ya, bagaimana cara sholat yang benar. Kecuali ya Allah, aku tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, kemana aku harus menuntut ilmu. Menuntutlah ilmu. Apalagi sekarang kan banyak itu majelis-majelis taklim ya, yang bahas tentang sholat ya. Banyak juga pesantren-pesantren bagi teman-teman yang masih remaja. Jangan sampai remaja ya sholat seperti ini, ilmu nggak ada udah jadi imam, ilmu nggak ada udah jadi diri pesantren ya, udah ilmunya nggak ada udah mendirikan dayah seperti itu pada hancur semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah merasa cukup, udah merasa siap untuk menjadi imam, udah tahu semuanya, baru teman-teman jadi imam ya. Baru teman-teman dirikan pesantren, baru teman-teman dirikan pompes. Nah, jadi semua yang datang ke teman-teman itu semua mendapat rahmat dan berkah ya. Teman-teman mengajarkan orang-orang lain. Nah, ini kita sendiri belum siap udah mendirikan pompes ya, maka nanti dicap kita ini ajaran sesat ya, ajaran kita nggak benar ya, karena kita ilmunya kurang teman-teman ya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya informasikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu cara sholat yang benar, diperhatikan ya, sholat yang benar ya. Yang belum paham juga ya, ke pesantren ataupun kemana ikut majelis taklim ya, seperti apa orang lain belajar, kita juga belajar seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai sudah tua tidak tahu apa-apa. Oke, jadi itu saja, sekian dari saya Azil, pamit undur diri. Syukran, assalamualaikum bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.